Halo teman-teman yang suka dengan jajanan tradisional, yuk dicoba nih kue utri dari tepung beras. Gurih rasanya, manis, bahannya sederhana. Cara membuatnya mudah sekali. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Filmika Channel. Yuk langsung saja kita bikin kue utri dari tepung beras. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan untuk membuat kue utri tepung berasnya. Sudah kita siapkan di sini santan 1000 ml. Kemudian tepung beras sebanyak 250 gram. Gula pasir 150 gram. Kemudian tepung tapioka 2 sendok makan. Bahan berikutnya pasta pandan, garam setengah sendok teh, dan juga daun pisang yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita potong-potong ya teman-teman. Yuk langsung saja kita bikin adonan kue utrinya yuk. Pertama kita siapkan wadah, kemudian kita tuang tepung beras 250 gram. Berikutnya kita masukkan juga tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Berikutnya kita masukkan juga gula pasir 150 gram atau sesuai selera. Teman-teman, untuk menentukan tingkat kemanisannya, teman-teman boleh memasukkan gula pasirnya secara bertahap ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan juga garam setengah sendok teh. Sekarang kita masukkan santan 1000 ml. Nah, santannya ini kita tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman, untuk memudahkan kita mencampurnya dengan tepung. Santan yang kita gunakan di sini santan segar dari 1 butir kelapa tua ya teman-teman. Jika ingin menggunakan santan siap pakai, boleh juga gunakan santan siap pakai yang 200 ml, kemudian tambahkan airnya 800 ml. Teman-teman, di sini santannya semakin kental, semakin gurih rasa kue utrinya ya teman-teman. Saat mencampur adonan, usahakan tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil supaya nanti kue utrinya benar-benar lembut. Oke teman-teman, di sini santannya sudah kita tuang semua ya. Oke teman-teman, adonan sudah tercampur dengan merata, tidak ada tepung yang menggumpal lagi. Sekarang kita masukkan saja pasta pandan. Oke, berikutnya kita masukkan pasta pandan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Jika dirasa warnanya masih pucat, teman-teman tambahkan lagi pasta pandannya sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu seterusnya teman-teman, hingga warnanya sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kalau adonan yang saya bikin di sini warnanya tidak pekat-pekat banget loh teman-teman. Untuk menentukan tingkat kemanisan kue utrinya, gula pasirnya boleh dimasukkan secara bertahap loh teman-teman. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur dengan merata atau sampai gulanya sudah larut. Gula yang sudah larut ditandai dengan tidak ada lagi suara menggerindil saat kita mencampur adonan. Nah, jika tidak ada lagi suara yang menggerindil, teman-teman cicip apakah harus menambahkan lagi gula pasirnya atau tidak, oke? Oke, jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita masak, boleh dicicip sedikit adonannya untuk menentukan tingkat kemanisannya. Nah, jika dirasa sudah pas, langsung saja kita masak. Oke teman-teman, waktunya kita masak-masak. Adonan yang sudah kita bikin ini kita saring ya teman-teman. Ini untuk memastikan tidak ada tepung yang menggerindil ikut masuk ke dalam wajan. Kita masak adonannya sambil kita aduk-aduk terus. Selama proses memasak kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Tujuannya supaya tepungnya tidak mengendap di wajan. Untuk memasak adonan kue utri tepung berasnya, kita gunakan api yang sedang. Setelah beberapa saat kita aduk-aduk, terlihat nih perubahannya nih teman-teman, di mana adonannya sudah mulai mengental dan juga sebagian sudah terlihat adonan yang menggumpal-gumpal. Gumpalan itu berasal dari tepung yang sudah mulai mengikat. Jangan lupa mengaduk adonan sampai ke dasar wajan ya teman-teman, supaya adonan tidak ada yang menempel dan mengerak, oke? Teman-teman, adonan sudah terlihat di sini menggumpal-gumpal ya. Terus kita aduk-aduk loh teman-teman. Di sini setelah menggumpal, kita kecilkan apinya ya teman-teman supaya adonannya tidak gosong. Kita aduk-aduk terus hingga utrinya benar-benar mengental, memadat dan juga tidak basah lagi.
Teman-teman, asal sudah memadat seperti ini, tidak perlu meletup-letup, tidak perlu sampai matang, karena nanti akan kita masak kembali. Kompor kita matikan. Teman-teman, untuk pembungkusnya sudah kita siapkan di sini daun pisang. Ini daun pisangnya sebelumnya sudah kita panaskan di atas api kompor. Api kompornya kecil saja. Dan daun pisangnya kita panaskan di atas api kompor, tapi jangan sampai daun pisangnya kena ke apinya langsung ya teman-teman, supaya daunnya tidak terbakar. Jadi tujuannya itu supaya daun pisangnya benar-benar lentur, tidak sobek saat kita lipat-lipat. Nah, selain itu boleh juga daun pisang dijemur di bawah terik matahari supaya daun pisang lentur. Kemudian daun pisang kita olesi tipis-tipis dengan minyak supaya nanti kue utrinya tidak lengket. Dan untuk ukuran daunnya 16 x 20 cm. Oh ya teman-teman, daun pisang supaya lentur untuk lebih lengkapnya sudah pernah kita bikin di video sebelumnya ya. Nah, linknya sudah ada di kotak deskripsi, cara melenturkan daun pisang supaya tidak mudah sobek, oke? Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Kita siapkan satu lembar daun pisang yang sudah kita olesi dengan minyak. Utri yang sudah kita masak, kita ambil kira-kira 1 sendok makan penuh. Kemudian utrinya kita rapikan ya teman-teman. Dengan cara kita gulung-gulungkan di dalam daun pisangnya hingga membentuk lonjongan. Seperti ini ya teman-teman, sudah berbentuk lonjongan seperti ini. Setelah kita gulung dan gulungannya sudah kencang, kemudian ujungnya kita lipat ya teman-teman. Kedua ujungnya kita tekuk seperti ini. Boleh dirapikan ya teman-teman supaya lebih kencang. Nah, ini dia hasilnya. Oke, gampang kan teman-teman? Teman-teman, untuk isian kue utrinya disesuaikan dengan daun pisangnya ya teman-teman. Maksimal 2 sendok makan. Nah, ini tujuannya supaya utrinya benar-benar terbungkus rapat dengan daun pisangnya dengan ukuran daun pisang 16 x 20 cm. Teman-teman, untuk kue utrinya, untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Jika dirasa 1 sendok makan masih kurang, teman-teman boleh tambahkan kembali utrinya. Nah, yang saya guling ini banyaknya 1,5 sendok makan loh teman-teman. Oke, kita rapikan utrinya ya teman-teman. Kemudian kita gulung daun pisangnya. Ujungnya kemudian kita lipat sedikit ya teman-teman, seperti ini. Kita lipat dan kemudian kita tekuk. Dan ujung yang satunya juga sama ya teman-teman, ini kita lipat seperti ini, sedikit, kemudian kita tekuk. Bagian lipatannya berada pada bagian bawah ya teman-teman, supaya tidak lepas. Oke, kita bungkus semuanya dengan cara yang sama sampai habis ya. Bahan 250 gram tepung berasnya untuk membuat kue utri. Dan dengan isiannya 1,5 sendok makan utrinya, bisa loh kita dapatkan 20 buah kue utri. Jadi banyaknya kue utrinya ditentukan dengan isian yang kita bungkus ya teman-teman. Jika isiannya hanya 1 sendok makan, maka kue utrinya lebih dari 20 potong. Setelah kita bungkus semuanya, kue utri tepung berasnya langsung saja kita masak ya teman-teman. Oke teman-teman, utri yang sudah terbungkus dengan daun pisang, kemudian kita tata dalam dangdang, karena ini akan kita masak kembali loh. Dan untuk pemasakan yang kedua ini untuk memantangkan kue utrinya ya teman-teman. Karena yang pertama tadi kita hanya memasak adonannya hingga menggumpal saja. Supaya adonan bisa untuk kita bungkus. Oke? Nah, untuk memasak kue utrinya kita gunakan api yang sedang cenderung besar. Oke, kemudian panci masak kita tutup ya teman-teman. Untuk tutupnya tidak perlu kita lapisi dengan kain karena kue utrinya terbungkus dengan daun pisang. Oke? Kita masak selama 35 menit. Setelah kita masak selama 35 menit sudah matang, kompor kita matikan. Kita diamkan ya teman-teman hingga dingin. Oke teman-teman, setelah kita diamkan dan sudah dingin, ini langsung saja kita pindahkan ya teman-teman. Sudah matang kue utrinya, langsung kita icip-icip ya. Kita potong kue utrinya, lembut banget loh. Gurih banget rasanya. Kue utrinya enak banget.